부탁이야. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku lagi main ke kantornya Button Scarf. Aku lagi ketemu sama Mbak Linda Anggrea. Duh, Masya Allah seneng banget main ke sini. Mbak Linda, alhamdulillah nih aku udah nyampe Jakarta loh. Alhamdulillah, macet nggak tadi Mbak? Alhamdulillah lancar banget, senang Alhamdulillah. banget. Terus bisa main ke sini ternyata Masya Allah ya. Luar Welcome biasa. to our house ya. Ini sebenarnya kayak kantor slash rumah slash pokoknya tempat kita berkarya lah. Iya, tapi homey kok, asik banget. Terus gini Mbak, jadi pertama-pertama nih kan kita lagi sering cerita-cerita nih sama teman-teman brand gitu. Baru satu-satunya nih Mbak Linda yang temen dari Jakarta nih, Oh, temen iya? brand dari Jakarta yang Oh, kita aku yang coba. pertama dari Jakarta nih yang Iya. didatengin. Karena pernah dengar dari beberapa orang testimoni langsung lah ya yang aku dapat cerita tentang Button Scarf. Mereka tuh kayaknya kebangun apa ya, fanatisme banget gitu. Oh, masa sih? Iya, ini true story ya. Jadi sering banget cerita, wah kalau misalnya di Hijab Fest pun yang cari kayaknya biasanya kalau Button Scarf beda deh orangnya gitu. Nah, pingin tahu sih gitu Mbak Linda awal-awal sampai nanti terakhir kok orang bisa sefanatis itu ya sama BS gitu. Oke, siap. Jadi aku cerita apa dulu ya? Awal-awal memulai Button Scarf. Sebenarnya aku udah sering cerita kenapa aku memulai Button Scarf, tapi mungkin aku kali ini akan cerita angle kenapa sih aku memilih target market yang aku kerjakan sekarang gitu. Jadi di awal aku bikin Button Scarf itu hal pertama yang aku tentukan dan aku bener-bener pikirkan baik-baik adalah memang aku kepengen bikin produk atau bikin brand yang bisa disandingkan dengan brand internasional. Mimpinya sih begitu. Iya. Jadi kayak dari dulu tuh pengen banget bisa punya brand lokal tapi standarnya go internasional. Nah, untuk bisa seperti itu dari awal aku udah berpikir aku harus main di target market mana ya yang bisa setara dengan international brand. Terus harus seperti apa, dari awal aku udah pikirin banget detail produk sampai ke packaging, bagaimana produknya nanti akan terdeliver ke customer, gimana feeling customer saat menerima produk aku. Sebelum aku even launching produknya aku udah bener pikirin banget itu, karena ibaratnya aku nggak mau coba-coba. Aku pengen mimpinya waktu itu kepengen ya tadi pengen bisa disandingkan dengan international brand. Jadi dari awal semua detail aku PR-nya aku checklist dulu, baru akhirnya launching. Jadi akhirnya sebenarnya lumayan sekitar 4 bulanan lah aku prepare Konsep semuanya. mengkonsep sampai dengan aku yakin untuk oke, kita coba launching produknya. Oke, jadi bikin dari dream dulu, baru building sesuatu pakai Iya. planning yang matang ya Mbak ya. Gitu. Sebenarnya sampai sekarang pun masih kebanyakan mimpi sih. Jadi kayak dulu tuh kayak kepengen banget mimpi, tapi secara pelan-pelan aku sama tim berusaha kayak mengkomunikasikan semua mimpi-mimpi aku sampai akhirnya aku dan semua tim tuh paham kita tuh kepengen ke arah mana sih. Kalau cuman aku yang tahu mimpinya, nanti teman-teman tim juga nggak paham arahnya mau kemana. Jadi aku sangat-sangat share semua value dan goals yang pengen kita capai ke
semua level of tim kita. Iya, iya. Kayak Walt Disney ya Mbak ya, visionnya tuh clear banget. Aku pingin bikin sebuah tempat rekreasi yang bisa anak-anak dan orang tua dan keluarga semua berkumpul, dan itu kayak Mbak banget. Iya. Jadi clear vision banget berarti ya gitu. Jadi awalnya mungkin itu ya Mbak ya. Dari situ aku mulai maksudnya dari kayaknya mimpinya ini banget ya gitu, kayak terlalu siapalah aku, gak punya pengalaman di dunia fashion juga. Tapi aku waktu itu sebelum memulai banyak baca-baca juga dari sukses story dari orang-orang yang udah besar, dan aku jadi makin semangat karena setiap kali aku lihat background mereka, banyak juga kok yang ibaratnya kayak kita lah gitu, melenceng dari background sebelumnya atau sekolahnya apa, terus nanti endingnya jadi apa. Terus aku jadi mikir juga, sebenarnya it's all about kita mau atau enggak sih mencoba atau mengusahakan. Nah, dengan aku merasa gini, dengan goals aku yang jelas, insya Allah every little step tuh akan berasa lah impactnya. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita di tahun berjalan di menjelang ke tahun kelima. Jadi mulainya tahun 2015 akhir aku mulai menggodok button scarf, dan launching produknya 2016 awal. Nah, kenapa sih harus hijab gitu Mbak? Apa alasannya tuh yang Kalau reasonable story-nya gitu? Nah, kalau kenapa hijab? Jadi sebenarnya kenapa hijab itu mungkin agak sedikit ada spiritual experience dari aku sendiri, karena sebenarnya gini, dulu tuh aku bukan orang yang pernah kebayang akan berhijab secepat ini. Aku dulu orang yang berpandangan sangat aku sholat 5 waktu gitu Mbak, cuman kayak nggak moderat gitu kali. Moderat lah, nggak kepikiran lah untuk kayak berhijab atau apa. Mungkin doa orang tua dia kayak agak risih ngeliat aku pergi ke supermarket pakai hot pants kayak gitu-gitu. Jadi kayak sampai orang tua aku tuh ngilang kapan ya ini. Ibu itu Mbak? Iya, ibu aku kan tinggal sama ibu. Kapan ya, kan aku udah punya anak juga waktu itu, kayak kapan ya ini udah punya anak masih begitu bajunya, celetukan ibu aku kayak gitu. Tapi di suatu momen aku berangkat umroh lah. Di saat berangkat umroh itu memang lagi galau-galaunya. Dari segi galau, bukan galau mau berhijab, sama sekali enggak, galau hati aja gitu, karena after resign terus banyak ngerasa kok kayaknya aku kurang bersyukur ya, dikasih pekerjaan bagus malah resign, dikasih ini malah kayaknya tetap aja enggak. Resignnya emang pengen jadi housewife apa tuh Mbak? Banyak alasannya sih, mungkin karena memang bukan I don't belong there aja gitu kayaknya. Jadi setelah itu aku kayak semacam kehilangan pegangan. Jadi aku pengen berdoa gitu sama Allah, pengen umroh. Pas umroh itu bener-bener berdoa banget, kepengen suatu pekerjaan atau suatu bisnis apalah itu yang bisa membuat aku lebih baik, bisa membuat aku lebih mendekatkan diri sama yang Maha Kuasa. Karena aku ngerasa waktu itu kok gue sampai segitunya ya, sampai nyokap gue tuh susah banget kayak mau ngasih tahu gue pakai celana panjang gitu. Jadi aku tuh kayak berdoa banget di sana supaya bisa nyenengin orang tua, terus supaya bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Dan pulang dari umroh itu nggak tahu kenapa aku langsung oke deh gue berjilbab gitu. Dan ditunjukkan juga jalannya untuk akhirnya memutuskan brand yang mau gue bikin nih hijab gitu. Langsung punya kayak gitu ya. Jadi kayak nggak lama dari pulang umroh itu, sekitar 3 minggu atau berapa, mungkin di dalam sholat. Kan kita kalau pulang dari umroh tuh rasanya sholat itu khusyuknya tuh beda gitu. Jadi di dalam itu tuh kayak aku selalu ditunjukkan aja jalannya. Oh, gue kayaknya mau bikin brandnya tuh scarf deh atau hijab, karena di saat itu aku orangnya sangat picky kalau dalam produk.
fashion yang aku pakai. Di saat itu aku nggak terlalu ngulik online tuh Mbak. Jadi aku tuh kayak agak kesulitan nih nyari scarf yang pas. Akhirnya aku dengan pengetahuan aku yang terbatas itu, jadi aku menyimpulkan di Indonesia ini adalah market muslim terbesar di dunia. Aku bilang, tapi kok belum ada ya, kalau gue ke mall tuh kok belum ada yang jual jilbab sih di mall. Apa aku nggak tahu, apa gimana gitu. Belum ada ya berarti brand yang benar-benar bisa establish sampai segitunya, tapi scarf gitu. Akhirnya mungkin I should try brand hijab ini ya Di gitu. mall, ya. Akhirnya aku cerita sama suamiku, minta doa restu segala macam untuk memulai ini, dan alhamdulillah dapat support dari semuanya, terutama ibuku. Dia tuh kayak seneng banget, ini Again, anak pulang-pulang kok jadi kayak ini banget. Selain berhijab untuk pribadi, kepengen memulai suatu bisnis yang mungkin menurut dia tuh nggak akan pernah terceletuk dari seorang aku gitu. Jadi alhamdulillah dari situ sih aku mulai semuanya Mbak. Iya. Aku tadi kayak dapat highlight banget ya Mbak. Jadi ternyata satu, di balik semua ini ternyata ada yang perlu ada yang perlu kita ambil ya, manfaat banget. Salah satunya adalah doa orang tua ya Mbak ya. Satu. Terus yang kedua, keren banget sih Mbak, bisnis dimulai bukan ngelihat tren bisnis. Kan biasanya orang ya udah trennya apa sih, kita kalau perlu sekarang kita googling aja kan. Kalau orang mau bisnis GoFood, kita tinggal cek kan di GoFood yang paling laku makanan apa sih gitu kan. Ternyata Mbak Linda enggak ya. Jadi dari spiritual experience gitu ya. Bener, dan dari doa, dan hipotesis aku tadi yang aku tuh langsung langsung ngerasa di saat itu, sedangkan aku aja nih yang beberapa bulan lalu tidak sedikit pun terfikir untuk berhijab, bisa loh Allah tuh kalau mau balikin hati kita langsung. Dan aku tuh kayak nggak sedikit pun ngerasa beban di saat awal-awal berhijab. Jadi kayak aku ngerasa pasti aku bisa mengajak banyak orang lagi yang seperti aku. Awalnya tuh mikirnya kayak gitu, yang seperti aku deh, yang kok kayaknya susah banget, tapi ternyata aku aja bisa gitu. Jadi Allah tuh sayang juga ya, Mbak Linda sayang banget. sama mungkin jadi kayak orang tua aku tuh, ibuku terutama sangat-sangat happy banget gitu loh. Jadi kayak mungkin dia nggak ngelihat aku gimana Sorry Mbak. Dia nggak ngelihat seberapa besar keuntungan finansial yang bisa aku dapatkan dari bisnis ini, tapi mungkin dia ngelihatnya dari gesture aku kepengen ya itu tadi hijrah ya. Iya, aku nggak bilang aku hijrah menjadi yang seperti apa sih Mbak, cuman aku merasa dibandingkan aku dulu yang di 2015 ke belakang itu, wah udah beda jauh lah. Emang dulunya apa sih Mbak? Kerja di mana gitu? Jadi kalau aku tuh dulu kerja, aku fase hidupnya agak lumayan cepet ini nih dibandingin teman-teman yang lain. Biasanya kan kayak lulus kuliah kerja dulu apa, kalau aku lulus kuliah langsung nikah. Jadi kayak terlalu cepat menjadi dewasa kayaknya. Jadi keren kan sih Mbak, itu kayaknya malah Islamik banget. Iya, tanpa aku sadari loh. Tanpa Padahal disadari. tujuannya tuh karena mungkin aku kepengen cepet-cepet ngajak orang tua aku tinggal bareng aku di sini, karena kan tadinya orang tua kan di kampung. Kepengen cepet-cepet reunited bareng. Akhirnya yaudahlah, kalau emang udah ada jodohnya akhirnya nikah. Terus dari setelah nikah itu baru deh aku mulai cari kerjaan. Aku sempat pindah kerja 3 kali baru akhirnya aku membuat Button Scarf ini. Dinamis banget berarti ya. Sangat dinamis. Each tempat kerja kayaknya aku cuma 6 bulan, tapi kalau yang di salah satu institusi government tuh lumayan lama tuh, 1 tahunan. Yang lain cukup kutu loncat lah ya. Yang lain ya cukup. Iya. Terus pas ngerjain ini kenapa Mbak bisa kayak, kalau bahasa Islamiknya kan kita istiqomah ya Mbak ya, namanya ngerjain. Kalau bahasa bisnisnya konsisten gitu. Nah, apa sih Mbak yang bisa bikin konsisten? Kan kita tuh sering kena badai kalau bisnis kan. Misalnya ada
lagi naik, lagi turun, apalagi Mbak tadi nggak berangkat dari tren kan, Yes. nggak mengawali planningnya dari oke, orang-orang lagi pada pakai hijab, aku bisnis hijab, nggak gitu kan. Iya. Tapi kayak benar-benar semua dari kayak hadiah lah dari Allah, ini gift banget ya Mbak ya gitu. Nah, gimana bisa kayak ngejalanin itu secara konsisten gitu, karena itu paling susah banget menurut aku gitu. Bener. Yang pertama selalu ingat sama goal kita sih. Jadi kayak setiap kali ada problem atau masalah, aku tuh selalu punya semacam dulu tuh aku kan nggak suka baca. Jadi aku selalu dengerin kisah-kisah, aku tuh suka dengerin, aku suka mendengar, suka menonton. Jadi aku suka dengerin kisah-kisah orang yang sukses. Mereka tuh selalu banyak jatuhnya. Senang biografi berarti ya? Seneng, iya. Selalu banyak jatuhnya. Setiap kali aku kayak merasa ada kegagalan atau failure, aku selalu mengembrace itu. Kayak oke, today I learn something new yang mungkin jadi pelajaran gua ke depannya untuk tidak ngulangin kesalahan yang sama. Dan aku aplikasikan banget teori itu di saat aku nge-build Button Scarf ini secara pelan-pelan. Karena Jadi bukan kecewa tapi malah itu adalah sebuah iya, new learning lah ya. benar, Gitu. sebenarnya iya, mungkin kalau misalnya kayak kita lagi gagal atau apa, kecewa sih kecewa Mbak, tapi kan sampai kapan gitu ya. Mental juga penting banget sih. Jadi kayak satu konsep yang aku pengen share, kalau kita mau jadi entrepreneur, kita harus benar-benar punya tingkat keikhlasan yang tinggi. Jadi harus, dalam arti gini, ada dan tiada itu adalah suatu hal yang sudah biasa. Jadi kalau misalnya lagi bagus ya kita bisa ada punya sesuatu yang lebih. Tapi kalau misalnya lagi memang banyak trouble dan kita bisa merugi, itu semuanya adalah pelajaran. Karena ibaratnya gini, kita sekolah aja nih yang pakai textbook tuh mahal loh. Apalagi ini sekolah bener-bener di praktek. Jadi memang cost-nya biasanya bisa lebih mahal lagi. Tapi dari segi mental harus siap bahwa hari ini gue bisa untung, tapi bulan depan gue buntung gitu. Jadi itu harus siap banget. Aku juga udah dari awal menanamkan itu, bahwa gue berangkat dari nol dan gue kapanpun siap kembali ke titik nol. Tapi tentu kita jangan sampai ke sana gitu. Belajar dari semua kesalahan. Kalau misalnya aku ingat-ingat lagi dulu awal-awal Mbak, saking kepedeannya nih, si kain itu aku kan belilah nih kain 1000 meter gitu kan. Scarf, aku lihat-lihat, scarf mah bentuknya begitu doang, kotak persegi panjang, aku potong sendiri aja lah. Beli gunting segala macam, aku potong sendiri, gagal semua 1000 itu, nggak ada yang bisa dijual. Ya Allah. Terus kayak 1000 meter ya? 1000 meter. Terus kayak aku berpikir, kalau misalnya kayak aku nyerah sampai di situ, ya udah, yang mimpi tadi cuma tinggal mimpi doang dong gitu. Akhirnya ya Sedih nggak Mbak waktu itu pas gagal? Iya sedih, iya juga siap-siap akan orang-orang sekitar kita tuh kan lu sok tahu sih yang kayak gitu-gitu. Cuman ya oke, aku jadi belajar. Jadi aku punya suatu value yang kalau aku nggak ngelakuin kesalahan itu, mungkin aku jadi nggak teliti ke orang yang bahkan mengerjakan si scarf ini nanti produksinya. Jadi karena aku melakukan kesalahan itu, satu nilai, jadi aku kayak bener-bener ajarin banget ke vendor aku yang pertama untuk ngerjain itu, untuk tidak melakukan apa yang aku lakukan. Jadi kayak suatu pelajaran berharga banget. Jadi mereka pun yang ternyata kalau diginiin bener ya Mbak, jadi salah. Jadi hal-hal yang tadinya ibaratnya ya udah aku tanggung kesalahannya, tapi aku share ke penjahit-penjahitku. Kalau lo bikin seperti ini, seperti yang gue lakukan, udah hancur lah kita. Jadi ini kita harus improve. Jadi dari awal itu aku memang suka mengulik, terjun langsung ke produksi. Jadi kayak memang bener-bener aku suka sih dirty works yang kayak gitu, yang bener-bener teknis, hal-hal teknis lah. Oh iya. I don't mind buang waktu aku untuk ngulik mesin atau kirain kayak apa. senang menjadi officer aja. Enggak, malah office gitu malah kayak. dulu awal-awal Button Scarf tuh aku jarang banget di depan laptop. Keseringannya di depan kain, di depan apa yang kayak gitu-gitu. Pokoknya dicari yang bener-bener sendiri. Mbak, aku pengen tadi dong quotes yang tadi di sini kayak ada dan tiada, itu keren banget. Jadi jadi kayak boleh kayak satu buat tips gitu.
satu prinsip yang aku selalu tanamkan dalam diri aku, kalau kita mau jadi seorang entrepreneur harus selalu siap dengan kondisi ada ataupun tiada, atau punya atau tidak punya. Karena semuanya diawal dari kayak aku, diawali dari tidak punya. Kalaupun misalnya di dalam siklus bisnis itu lagi turun atau kita lagi rugi, jadi tuh tidak merasa jadi lebih ikhlas menjalaninya dan lebih cepat turn on untuk bangkit kembali gitu. Karena aku ngerasa ya udah, karena itu konsep semua tadi titipan, semua apa yang kita usahakan itu bisa aja kapanpun kapanpun hilang, apalagi namanya bisnis Mbak, penuh dengan resiko. Jadi mental itu harus selalu ada dalam diri kita. Aku perasaan kayak lagi dapet hadiah, lagi dikasih pelajaran sama dosen kehidupan. Ini tepat banget Mbak, ini kayak pas banget buat Hijafest di situasi pandemi ya. Iya. Jadi ya nggak semata-mata bertakdir kesini harus discuss sama Mbak Linda seperti ini. Padahal memang tadinya buat kayak emang pinginnya semoga banyak manfaatnya ke depannya bagi orang-orang perempuan yang pengen mulai usaha apa gitu. Tapi ini bener-bener aku dapat pelajaran buat aku pribadi. Itu keren banget Mbak Kuasa. Iya, karena dengan itu Mbak, kita lebih ibaratnya gini, lebih menjalani segala sesuatunya itu kayak semacam lebih ringan aja. Sama kayak kalau misalnya gimana ya, kuncinya kan bisa ini, orang kalau misalnya lo kalau nggak mau stres, kalau orang ngomongin ya udah anggap angin lalu aja, anggap orang kayak orang budak aja gitu. Emang nggak semudah itu, tapi kalau kita latih jadi lama-lama bisa. Seperti halnya juga bisnis, naik dan turun. Jadi kayak contohnya ya Mbak, dulu aku inget banget karena yang tadi jilbab aku rusak segala macam, 1000 pula ya. 1000 pula lah, jadi modalnya habis kegerus. Jadi aku kayak aku harus menjual tasku yang dibeliin orang tua, yang aku bilang aku udah biasa kok, nggak harus tas branded gitu kan. Jadi di saat itu karena yang ada value-nya adalah itu, ya aku jual. Tapi aku tidak merasa kehilangan tuh dengan ngejual itu gitu. Jadi itu tadi, dulu gua nggak punya, sekarang gua nggak punya juga nggak apa-apa. Yang penting kepentingan usaha itu tetap jalan dan segala macam itu sih. Dan sebenarnya aku satu hal lagi yang menurut aku jadi booster juga, karena aku memulainya itu di berusaha ini dari rumah Mbak. Aku ingat banget ada seorang ibu-ibu yang datang ke rumahku. Dia tuh selalu ngelihat dulu tuh tukang paket datang ke rumah, kok sering tukang paket datang ke sini, dia kayak kepo gitu. Terus datang, Bu, ada yang bisa saya kerjain nggak? Saya bantu, soalnya dia lagi suaminya habis meninggal, terus kayak anaknya harus dibiayain sekolah segala macam. Dia datang, dan aku jadi langsung terhentak kepikiran, oh iya ya, ternyata lingkungan sekitar tuh banyak loh yang bisa aku manfaatkan. Akhirnya aku memberdayakan, dari ibu itu datang, aku jadi terinspirasi memberdayakan semua orang-orang di sekitar komplek aku untuk mengerjakan, membantu meng-QC kerudungnya, terus masang logonya. Aku ke merekain tuh supaya mereka juga bisa mengerjakan pekerjaan rumahnya, tapi juga ada yang bisa mereka kerjakan untuk menghasilkan setidaknya tambahan penghasilan. Dari situ semakin lama semakin banyak nih para ibu-ibu tadi janda yang datang, saya juga mau dari RT ini, RT itu. Awal-awal kayak dibayar berapa Mbak mereka bisa mau gitu ngerjain? Kan ibu-ibu kan pasti punya perhitungan nih harus berapa gitu kan. Enggak mahal sih, cuman menurut aku cukup lah buat mereka. Jadi kayak di awal tuh mungkin satu ibu-ibu per bulan mereka bisa mendapatkan 2 juta gitu dari kerja begitu. Lumayan banget. Dan ngerjainnya di rumah apa di rumah Mbak? Di rumah. Jadi kayak mereka bawa pulang, nanti mereka datang lagi ke tempat aku di Enak Setoran banget balik. Ya berarti. Iya. Dari situ banyak ibu-ibu lainnya yang juga tergerak, aku mau buat tambahan. Dari akhirnya situ mereka tuh selalu kayak kalau misalnya kayak momen-momen lebaran atau festif, mereka jadi kayak alhamdulillah banget ya Mbak Linda dengan ada usaha ini, aku sekeluarga tuh jadi kayak kebantu loh. Nah, aku juga ngerasa mungkin doa dari mereka itu juga bantu banget nih untuk
usaha hijab ini semakin membaik, semakin growth, dan sampai sekarang pun semua mereka itu masih kita berdayakan. Walaupun kayak as we are getting bigger, sebenarnya bisa aja semuanya kita kepabrikin gitu kan, secara profesional dengan mesin semua segala macam. Tapi aku mau tetap mereka yang tadinya bantuin aku dari awal itu jadi masih tetap dapat manfaat. Iya. Jadi selain udah bikin hijab buat orang-orang yang berhijab, jadi di lingkungan rumah juga ada ya yang Yes, makanya sampai sekarang pun setelah kita punya kayak tempat produksi sendiri, aku masih mengusahakan masih daerah sekitar yang mereka bisa jangkau lah, gitu. Yang tadinya nggak punya motor, sekarang jadi udah punya motor, jadi bisa ngambil barangnya tuh naik motor gitu. Jadi melihat progres mereka tuh membuat aku senang. Jadi sebenarnya hal-hal yang seperti itu yang bikin aku semakin, gue harus lebih semangat lagi nih. Yang tadinya timnya aku cuman bertiga atau berdua, sekarang udah ratusan. Jadi kayak spirit dari orang-orang di balik dari Button Scarf itu yang bikin aku kayak I have to keep innovating, I have to keep bisa maintain terus marketnya supaya semua orang yang bernaung under Button Scarf juga merasakan manfaatnya gitu. Masya Allah. Tapi di balik semua cerita bisnisnya tuh kok aku kayak malah ngerasa banyak kayak banyak hadis malah kayaknya Mbak. Aku tuh nggak tahu-tahuan kayak gitu, tapi memang maksudnya prinsip yang aku pegang tuh kayak gitu Mbak. Jadi kalau misalnya kayak orang yang tidak mengenal aku, mereka akan melihat aku dari penampilan atau cara aku berpakaian. Tapi kalau orang yang sudah mengenal aku, orang akan tahu sebenarnya aku seperti apa. Kayaknya ini emang ngefansnya sama Rasulullah ya. Kalau nggak salah. Kayaknya secara nggak langsung. Amin, mudah-mudahan bisa ya itu tadi berdoa semoga dengan ini bisa semakin memperbaiki lah dari segi diri aku sendiri, karena aku ngerasa kayak dari kecil tuh nggak mendapatkan pendidikan dari segi agama sebaik orang-orang lain gitu. Jadi mungkin harus banyak belajar. Tapi doanya yang luar biasa ya, memenuhi langit dan bumi ya doa ibu itu ya. Doa ibu dan doa banyak ibu-ibu janda di sekitar lingkungan yang mereka sangat-sangat appreciate banget dengan adanya kita. Jadi dengan pas bisnis hijab nggak secara langsung juga langsung kayak bikin jadi rahmatan lil alamin buat sekitar minimal ya Mbak ya, kan emang gitu kan disuruhnya ya. Itu kan Masya Allah banget. Nah terus kan dari yang tadi aku cerita dari fanatisme yang dibangun itu, nah apakah Mbak emang sendiri bikin itu ke orang-orang sampai end user itu kok sampai ngomongnya tuh aku tuh nggak bisa kalau kerudungnya bukan Button Scarf. Serius? Gitu ya. sebenarnya gini Mbak, itu tuh naturally kebentuk. Jadi karena aku itu membenchmark diri aku sebagai customer. Awalnya kan bikin Button Scarf karena kebutuhan aku pribadi juga nih, kesulitan tadi segala macam. Jadi aku selalu mencerminkan pada diri aku adalah tipe orang yang loyal, tidak hanya terhadap brand. Kalau misalnya aku punya kerjasama sama vendor atau apa, aku sangat-sangat bukan tipe orang yang gue harus selalu cari yang lebih murah supaya gue lebih untung. Aku nggak seperti itu. Aku sangat memvalue apa yang namanya kerjasama. Selama ini aku sudah terbantu seperti itu. Aku jadi maintain loyalty dengan sendirinya. Aku membuat suatu produk yang membuat customer menjadi loyal juga, karena itu adalah cerminan tipe dari aku seperti itu gitu. Jadi kayak terbentuk dengan sendirinya dari apa yang kita berikan produknya dan dari cara kita mempresent produk tersebut gitu. Jadi kayak gimana sih kita kepengen dilihatnya gitu. Kayak contoh aku suka suatu brand, kok aku bisa loyal sih sama brand itu gitu. Apa yang dilakukan oleh brand-brand tersebut. Nah itu kita jadikan beberapa benchmark untuk di Button Scarf, karena memang dari awal tren data berbicara bahwa memang returning customer kita itu di atas 70%. Jadi orang yang membeli dan membeli kembali itu datanya itu di atas 70%. Jadi memang kita maintain community kita yang tidak terlalu banyak itu, tapi impactful buat perusahaan.
Ya itu keren banget sih Mbak. Soalnya emang kirain aku dibikin plan juga. Jadi orang kayak fanatis gitu untuk oke, aku harus ini gitu kan. Aneh banget. Kok sampai gitu sih? Aku kaget sih. Itu kayaknya secara pelan-pelan terbentuk dengan sendirinya dengan mereka customer pasti ngelihat lah bagaimana kita sebagai brand proses dan mengusahakan, dan apalagi kita selalu terbuka dengan segala sesuatu gitu kan. Kita informatif, semacam kita mau menjadi honest bisnis lah kalau bisa ke depannya. Aku sendiri kan pernah ya datang ke Button Scarf gitu di kalau nggak salah sebuah mall yang di mana ya, Sudirman. FX kayaknya ya. Nah aku main ke sana terus emang cari sesuatu dan memang clean banget ya, mata tuh langsung kayak wah ini Seger. beda banget, seger. Itu lampunya apanya kok pas gitu cahayanya buat oke, ini kayaknya seru banget ini. Terus dari sisi desain aku juga bukan penyuka floral sebetulnya, tapi ke situ jadi aku kok bisa ya aku mau pakai gitu ya. Satu, yang kedua ada experience. Nah gimana tuh Mbak ngebangun experience kok orang kalau beli dia pakai apa, pakai pita terus disajikan seperti itulah gitu. Yes. Nah, sebenarnya itu semua yang aku pikirkan dari awal. Jadi aku pengen banget nih Mbak, kepengen banget kayak bisa menjadi brand yang standarnya internasional. Jadi aku kepengen punya detail-detail yang bisa menjadi suatu kenangan buat customer untuk yang tadi supaya bisa loyal, supaya bisa keep coming back, karena experience yang dia dapatkan di berbelanja di kita itu yang menurut aku juga suatu value tersendiri di luar dari produknya. Jadi karena di awal tuh mikir gimana ya supaya kita bisa punya nilai lebih, semuanya itu dipikirkan, termasuk dari segi packaging, termasuk dari segi pita. Kenapa harus pakai pita sih? Supaya customer di saat buka produknya itu tercipta mood yang semacam happy, memberi hadiah kepada diri sendiri. Konsep-konsep seperti itu sebenarnya hal-hal simpel sih, cuman ternyata ngaruh ke hati customer. Sedangkan aku sendiri nih every time I open Button Scarf packaging gitu kayak senyum-senyum sendiri aja gitu, seneng. Ada experience ya? Ada experience-nya. Itu yang kayak princess ya Mbak ya. Iya. Jadi kalau di sebuah kerajaan kan emang semuanya di building seperti itu, ada pitanya, ada apanya, dan mungkin kayak bagian dari dreamnya Mbak Linda juga dulu ya. Oke, kalau princess tuh pengen dapat hadiah tuh yang yang gitu-gitu ya, jadi kerasanya gitu kali ya. Apalagi aku berpikir gini Mbak, scarf ini adalah produk yang harus kita muliakan. Kenapa? Karena ditaruhnya di kepala, pengganti dari mahkota kita. Ibaratnya kalau dulu waktu aku nggak berhijab, kerjaannya kan supaya ini ke salon gitu kan, supaya rambutnya gimana, supaya terlihat gimana. Aku tuh nganggep sejak berhijab, the most important part dari penampilan aku itu adalah scarf aku, karena tepat di kepala, ditaruhnya jadi mahkota kita. Jadi kayak sesuatu yang kita jadikan mahkota itu harus mendapatkan tempat terbaik, termasuk dari packagingnya. Jadi aku sendiri juga ngerasain kok itu kok keren banget sih, kayak lagi beli apa kalau ternyata nyampe ya pesannya. Nyampe banget loh, ini kok kayak beli apa ya, kok keren banget kan, beli scarf gitu ya. Aku nggak ngebayangin seperti ini harus ditaruh di kepala seperti visinya Mbak Linda ya gitu. Nah selanjutnya nih Mbak, kira-kira gimana sih rasanya jadi one of the leading brand gitu hijab ya di Indonesia ya? Buat aku saat ini cuman Button Scarf kayaknya yang ada di banyak mall. Sebenarnya kalau ditanya rasanya, sebenarnya gini, semakin as we're getting bigger, angin itu semakin kencang. Jadi yang aku rasakan sekarang adalah tantangan yang semakin meningkat. Beda bebannya di saat 4 tahun lalu aku memulai sesuatu yang ibaratnya itu nothing tulus tadi. Kalau sekarang dengan semakin kita grow, semakin timnya banyak, aku merasanya gini, tanggung jawab aku semakin besar. Aku kepengen banget yang tadi sedikit demi sedikit goalsnya itu lumayan sudah mengarah ke sana. Kayak go internasional, alhamdulillah sudah
berhasil punya satu toko di Malaysia. Masya Allah. Mudah-mudahan di negara-negara muslim lainnya juga akan segera. Dan alhamdulillah lagi aku seneng banget bisa membawa visi aku juga yang menurut aku lokal produk harus bisa distandarkan dengan internasional brand. Dengan cara apa? Aku harus berada di tempat yang ada international brandnya. That's why kenapa aku sangat-sangat aiming untuk Button Scarf itu ada di shopping mall di Indonesia, yang shopping mall yang ternama, Mbak, karena di sanalah international brand berada. Dan aku kepengennya lokal brand juga bisa disejajarkan loh dengan mereka. Dan alhamdulillah dengan kerja keras timnya Button Scarf, kita bisa disejajarkan dengan mereka. Dan happy to say bahwa sambutan dari para landlord atau pemilik-pemilik mall itu sekarang ini untuk Button Scarf sangat support, sangat-sangat baik banget. Mereka juga ikut bangga. Cukup bangga ya, jadi Ada lokal brand yang nggak malu-maluin mereka lah ibaratnya gitu. Jadi kayak mereka jadinya sekarang awalnya yang meragukan jadinya malah sangat support gitu. Dengan cara tadi kita pelan-pelan membuktikan kalau memang kita itu pantas berada di antara banyak brand keren lainnya lah di shopping mall itu. Nah, gak rugi tuh Mbak, kan bersanding dengan international brand yang pasti harganya kan jauh berbeda nih. Yes. Gitu kan. Mereka one item of product kayaknya enggak jauh banget bedanya. Jauh banget gitu. Nah, aku kepikiran terus gimana cara mikirin ini biar cukup lah ya yes, untuk menutupi itu gitu. Benar. Nah, aku bercermin dari ada satu brand internasional yang aku selalu salut dari dulu. Nama brandnya tuh Bath and Body Works. Aku ngelihat dia itu hanya jualan sabun, Mbak. Sabun ya? Sabun-sabunan kayak hand sanitizer, lilin, produk yang sebenarnya bukan main itu ya, ibaratnya banyak sabun lainnya gitu, banyak, tapi mereka tuh bisa buka toko di seluruh dunia yang bisa survive juga dengan produknya yang sangat spesifik itu gitu. Jadi aku berpikir scarf ini adalah sekarang untuk kita wanita muslim itu adalah kebutuhan pokok loh gitu. Jadi tidak kalah penting dibandingin produk sandang lainnya gitu. Jadi aku punya keyakinan bahwa marketnya itu yang pertama ada, dan yang kedua aku juga punya keyakinan bahwa sekarang masyarakat kita tuh sudah melek untuk support lokal. Jadi kalau kita bisa kualitasnya sebagus brand internasional, tapi kita lokal produk pula, pasti customer akan pilih lokal daripada yang maksudnya yang memang sudah established sangat lama gitu. Pasti adalah bentuk support dari itu. Dan alhamdulillah ternyata di saat kita buka di mall pertama, mall kedua, benar support itu ada dari setiap customer yang existing ataupun customer yang baru yang tahu kita karena kita ada di tempat itu gitu. Jadi masya Allah banget sebenarnya, support dari customer penting banget sih. Jadi nggak takut lah ya sama retailer brand yang suka banting harga juga, yang scarfnya kadang-kadang wow juga lah ya kadang-kadang, dan mereka punya program sale yang luar biasa. Benar. Ya. Nah, kira-kira strategi apa tuh Mbak biar bisa? Yang pertama kita harus keep maintain brand value sih, penting banget. Terus yang kedua juga harus keep innovating, harus melihat apa sih yang sedang terjadi sekarang gitu. Sebenarnya kan sekarang bukan trennya untuk lomba-lomba buka store offline, sekarang kan arahnya mengarah ke online gitu. Tapi aku melihat yang namanya produk fashion itu masih belum bisa 100% shifting ke online, Mbak. Karena ada yang namanya yang tadi itu experience, feeling yang tidak semua bisa didapatkan dari online. Tapi tidak menutup mata juga bahwa contohnya kemarin di masa pandemi, di saat semua toko offline tutup, kita harus putar otak gimana caranya men-shifting dari yang tadinya kita offline-nya gede banget, jadi kita harus pindahkan ke online. Itu juga butuh effort lagi ya. Effort lagi, dan yang paling penting adalah adapt to change.
timnya itu harus cepat bisa bergerak. Mana WFH lagi, koordinasinya Wah, susah lagi. delay kita. Tapi alhamdulillah aku komunikasikan dengan tim. Ini kita sekarang sedang menghadapi challenge yang kita nggak pernah hadapin, aku bilang. Jadi kita harus bisa beradaptasi karena kita harus sama-sama bisa bertahan. Aku bilang banyak company yang sulit melewati ini. Aku yakin ini juga sulit, tapi kita pasti bisa. Akhirnya kita launch aplikasi untuk belanja di apps untuk lebih mempermudah lagi yang sudah kita rencanakan bertahun-tahun. Tapi eksekusinya tuh belum sempet. Nah kemarin pas pandemi ternyata bisa loh, kalau kita lagi kepepet tuh bisa. Dalam waktu 3 minggu kita langsung launching aplikasi kita, dan alhamdulillah dengan adanya errornya gimana Mbak? Banyak ininya juga. Jadi waktu di awal-awal WFH itu justru orang-orang bingung mau ngapain, kita kerja hampir sampai jam 1 pagi setiap hari untuk benerin yang sistem mengadjust itu semua, memindahkan gimana caranya supaya experience-nya tadi yang didapatkan di offline kita shift to online. Dan dengan adanya launch apps tersebut, alhamdulillah lumayan menyelamatkan kita dari badai. Oh gitu. Jadi nggak kena imbas-imbas banget lah ya Mbak ya? Iya imbas Mbak pasti, tapi bisa merecovery cukup untuk bertahan selama 4 bulan. Iya, Masya Allah ya. Aduh, ini keren banget. Aku perasaan ketemu dosen. Lagi kuliah S2, lagi bisnis kayaknya Mbak. Jadi ini selain itu juga jadi kayak dapat semangat banget. Jadi ternyata kita memang harus bisa cepat-cepat adjust. Kalau gini-gini harus tangguh lah ya Mbak ya bahasa ininya. Benar, ya, itu keren banget sih. Semua itu pasti akan ada lagi sih Mbak. Maksudnya ini kan kita sekarang tahun ini kita menghadapi ini, kita nggak tahu lagi tahun depan. Ya harus siap aja lah semua dengan apapun. Karena ya tadi aku bilang ada dan tiada itu jadikanlah hal yang biasa. Insya Allah, keren banget itu quotes-nya Mbak. Harus dimasukin ya, harus diinput ya. Gini Mbak Linda, kayaknya kita cerita-cerita tadi bisnis, bahkan keyword, bahkan ada sebuah quotes ya yang keren-keren kita udah dapet nih gitu. Mudah-mudahan juga nanti banyak yang bisa mengambil manfaat dari ini. Amin. Ada satu hal yang pingin aku tanya, tapi mungkin lebih ke, kan itu masuknya suka lah ya bisnis tadi karena Mbak juga passionnya ke situ kali ya. Tapi kalau yang dukanya nih kira-kira pas bikin Baton Scarf tuh apa? Terus dulu kayaknya pernah deh datang ke Hijab Fest tuh. Kayak ini sendiri kayak gitu tuh gimana tuh rasanya? Nah, sebenarnya kalau diceritakan aku lebih senang menceritakan banyak kisah-kisah duka sebenarnya, karena itu bikin kita semangat kan. Kalau aku juga nontonin teman-teman yang sukses story, kalau mereka menceritakan masa-masa susahnya aku senang karena kita jadi banyak belajar gitu. Kalau aku banyak banget sih Mbak challenge-nya di awal, terutama jujur aja 2 tahun awal aku bangun Baton Scarf, aku itu menjadi semacam alien rasanya. Jadi kayak apa itu hari Sabtu Minggu nggak ada. Jadi kayak gimana ya Mbak, rasanya kan beban itu sangat berat. Ya. Jadi kayak aku semacam ngerasa banyak banget, selain gimana pun juga aku kan perempuan, aku seorang ibu, aku seorang istri, sering dihantui rasa bersalah di saat kok kayaknya gue nggak maksimal ya jadi istri yang baik, kok kayaknya gue nggak maksimal jadi ibu yang baik, hanya karena mungkin di saat building awal-awal itu memang nggak ada tuh yang namanya work life balance. Yang ada ya work and work. Di saat anak dan suamiku bahkan udah tidur pun aku tuh masih melek memikirkan semua ini gitu. Bebannya tuh beda lah kalau misalnya kayak kita bener-bener masih struggling banget di awal gitu. Bahkan dulu karena memang kita awal-awal memang serba harus efisiensi cost segala macem, aku itu yang namanya loading bazar itu loading sendiri Mbak, angkat sendiri ke pergi berdua doang pergi ke Bandung, ikut event Hijab Fest naik pickup. Ya Allah, bener-bener jadi kayak nyata ya itu ya pakai pickup ya. Dan maksudnya
kayak yang tadi aku bilang, aku nggak masalah untuk bekerja lapangan karena memang aku sudah biasa juga, maksudnya kayak jadi being a leader doesn't mean kita itu hanya nyuruh-nyuruh aja, tapi contohkan bagaimana cara melakukannya supaya tim kita melakukannya. Oh, sedangkan ibu aja nggak gengsi mau seperti itu, berarti kita juga nggak boleh gengsi, menanamkan hal-hal simple yang kayak gitu sih, itu terutama. Jadi kayak aku ngerasa punya kehidupan my family life back itu setelah di tahun ketiga lah. Jadi memang pas building memang agak-agak Yes. berat ya di awal. Berat Struggling banget ya. Ya, dan itu butuh banget support 100% dari pasangan kita. Karena Mbak, kalau misalnya pasangan aku komplain atau apa dengan apa struggling aku ini, pasti buyar dong pikiran kita jadinya. Jadi kepengen udahlah nggak usah gue lanjutin aja apa misalnya kayak gitu kan. Jadi Iya, kamu maunya udahlah. apa gitu kan, Jadi bisa kamu gitu. maunya apa. Nah, hal-hal seperti itu tuh yang sebenarnya bisa ngedistract kita untuk fokus maju terus. Tapi satu hal yang aku bener-bener harus thank you banget, yang tadi orang tua aku yang selalu support, dan suami juga sih, yang maksudnya tuh for the past 4 years, di 2 tahun awal itu never complaining terhadap keanehan-keanehan yang terjadi di aku, karena aku ngerasa kok kayak gue nggak jadi diri sendiri karena saking begitulah di awal-awal Mbak. Bener-bener to be honest dulu tuh karena memang ya tadi keterbatasan tadi, belum bisa meng-hire ini itu, semua harus dikerjakan sendiri, otomatis pengorbanan waktu. Habis. Jadi kalau dulu tuh aku ngerasa ya Allah 24 jam tuh kayak Kurang ya? kurang, tapi alhamdulillah sekarang udah bisa banyak yang bantu. Jadi sebenarnya itu to survive the first 2 years ya, adalah hal yang paling berat, karena semua dengan yang tadi kondisi minimal capital, minimal ini itu, harus dimaksimalkan hasilnya. Banyak yang harus kita korbankan, terutama perasaan. Iya, pasti. Terus kalau kayak tadi Mbak naik pickup itu kan mungkin dulu aduh kok gue gini banget. Nah itu kan tragedi, belum jadi komedi. Aku aja sambil ketawa ya. Jadi gimana sih waktu rasa-rasanya ketika itu rasanya jadi lagi tragedi terus sekarang udah jadi komedi gitu Mbak? Gitu. Sebenarnya gini, kalau misalnya aku flashback, kalau di saat dulu waktu aku ngejalanin itu, sama sekali tidak ada sedikit pun berpikiran itu sesuatu hal yang tidak wajar untuk dilakukan. Oh justru malah biasa aja? Justru malah aku biasa aja. Aku tuh nggak gimana ya, bukan cewek-cewek manja gitu ya? Bukan. Jadi kalau misalnya kayak makanya kalau dilihat tangan aku tuh urat-urat semua isinya Mbak, karena bener-bener tipe pekerja yang I don't mind untuk ngangkat barang, I don't mind untuk mendisplay sendiri semuanya segala macam, karena aku ngerasa aku harus contohkan dulu semuanya, standarnya itu mau seperti apa. Aku harus terjun. Kalau aku cuma bisa nyuruh-nyuruh doang, nggak akan tercapai apa yang aku mau. Tapi aku harus mencontohkan langsung. Nah, dan memang aku orangnya seperti itu, harus praktekin ke tim. Jadi nggak cuma sekedar ini bener, gitu ya. Termasuk dulu instruksi awal-awal nggak bisa lah ya, harus contoh. Iya, karena aku anaknya kurang nggak, kalau teori-teori tuh inilah, aku anaknya praktek banget. Contoh kayak awal-awal nih mau struggling berikutnya itu adalah teknisi mesin. Aku waktu awal-awal mesin ngeprint belum punya teknisi mesin. Gimana caranya ngeprint? Aku belajar sendiri semuanya. Aku belajar naikin kertas itu seperti apa sih? Oh, cara masukin tinta seperti apa? Itu bener-bener hal-hal teknis seperti itu aku kerjakan. Jadi yang namanya kata-kata malu atau gengsi itu sangat-sangat jauh lah Kak. Jauh lah ya. Jauh, termasuk di saat aku harus, sebenarnya aku bukan orang yang pede di depan kaca atau di layar kamera. Tapi karena di saat itu bayar model yang bagus itu aku nggak kuat, makanya akhirnya aku yang jadi model, padahal bukannya gue pengen nampang jadi model gitu. Tapi aku kepengen begini loh, aku maunya image-nya Button Scarf sebelum akhirnya diisi oleh orang-orang profesional gitu. Jadi benar-benar terjun sendiri semuanya.
Jadi semuanya dirasain dulu sama sendiri. Dirasain. Baru, oh oke, ini jadi kerasa ya, ini kurangnya Bener. ini, lebihnya ini. Bener. Ya soalnya kalau modelnya langsung ke orang lain juga Mbak nggak tahu kan dipakainya gimana Bener. banget gitu ya. Aku misalnya mau kasih tahu, itu nggak bagus. Emang yang bagus kayak gimana? Hmm. Aku harus tahu dulu yang bagus itu kayak gimana, ya kan? Kayak jadi semuanya tuh aku rasakan dulu sendiri. Jadi aku bisa ngasih tahu ke mereka yang baik itu seperti apa, yang salah seperti ini tidak usah dilakukan. Kayak semacam menjadi admin pun, aku itu merasakan juga dari awal. Oh kayak gini rasanya dimarahin customer. Oh kayak gini rasanya customer komplain. Jadi di saat aku punya tim admin, Marah nggak Mbak waktu pertama ada yang komplain gitu? ya gimana ya, kalau misalnya kayak udah beban kita loadnya tinggi banget, pasti ada rasa kesal, itu nggak mungkin bohong ya Mbak. Jadi aku pun ke timku sekarang yang customer service, yang bantu ke customer, terkadang kalau mereka ada lelahnya aku bisa pahami karena I've been there. Aku pernah menjadi mereka. Aku nggak cuman marahin mereka supaya selalu beri pelayanan yang terbaik, tapi di saat kita sudah berusaha memberi pelayanan yang terbaik, sekali-sekali mungkin ada menghela nafas dan lelah, itu aku wajarkan karena ya memang seperti itulah pekerjaan kita. Iya. Masya Allah banget Mbak, aku dapat insight-nya banyak banget dan hampir berapa ya? Dukanya kayaknya dikit banget malah ceritain. Banyak dukanya kalau misalnya kayak kalau detailin satu persatu betapa aku itu dulu tuh yang namanya anakku masih kecil, yang kayak gitu-gitulah, hal-hal teknis lah Mbak aku bawa karena aku nggak punya mbak atau babysitter. Sourcing kain aku harus bawa dia. Ya Allah, Yang kayak gitu, aku bilang pantesan ya anak gua nggak alergi debu dari kecil, udah dibawa debu aja. Oh jadi memang udah imun sendiri ya. Udah imun dengan sendirinya. Jadi kayak anakku tuh dibawa belusukan misalnya ke tempat-tempat panas, dia nggak ngeluh karena ternyata baru tahu aku dari kecil umur 4 bulan aja dia udah gua bawa ke Tanah Abang kayak belusukan ke sana sini. Jadi kayak hal-hal yang mungkin kalau misalnya aku punya resources lebih waktu itu mungkin tidak akan terjadi. Tapi kalau menunggu sampai gue punya modal lebih, menunggu sampai gue ada yang bantuin, nggak akan terjadi semua ini. Harus memang benar-benar di saat banget ya Mbak ya. Di saat niat itu sudah ada, kita mulai apapun obstacle yang ada di depan kita, cobalah untuk nggak bisa minta bantuan, coba sendiri. Nggak bisa ini. Jadi kayak aku sampai dulu tuh nggak ngerti sama sekali yang namanya Photoshop nih Mbak. Setiap malam yang aku lakukan adalah nonton tutorial video Photoshop. Aku selalu luangin 1,5 jam untuk nonton aja. Sampai akhirnya kalau aku misalnya cuman ngasih tahu yang bagus tuh kayak gimana sih, aku harus tahu juga gimana cara. Jadi belajar sendiri juga ya sampai ke situ. Sampai ke mendesain itu gimana caranya memindahkan. Aku kepengennya objeknya ada di sini, gimana cara memindahkannya. Sampai hal teknis seperti itu pun aku pelajarin. Jadi ibaratnya kayak sekarang anything itu output apapun aku puas karena I understand from every single item. Gak cuman nyerahin ke orang, gak cuman lu buat ya yang bagus. Karena aku tahu waktu aku jadi bawahan gimana sih rasanya kerja kalau arahan gak jelas. Jadi aku nggak mau begitu ke tim aku, harus jelas. Jadi semuanya Mbak coba dulu satu-satu. Yes. Ini tuh ini. Jadi paham membangun sistemnya ya. Kalau desain Mbak sendiri? Iya, jadi dari awal itu yang tadi itu aku tahu nih aku mau ngeluarin produk printed gitu kan, karena aku bilang harus ada diversifikasi produk. Awalnya kan polos, terus aku kepengen jadi suatu signature. Gimana ya, dulu itu aja aku S1 PPT-nya hitam putih Mbak, saking nggak ngerti desain. Tapi dan ini kan udah tuntutan pekerjaan, jadi mau nggak mau harus bisa. Yang tadinya tuh aku kayak alergi banget sama yang namanya aplikasi desain atau Photoshop segala macam, akhirnya aku tahu ternyata tuh kalau kita mau tuh semuanya tuh bisa dipelajarin kok. Apalagi zaman sekarang informasi itu sangat terbuka lebar. Kita mau belajar apa aja nggak perlu kuliah. YouTube banyak, buku banyak, semuanya. Jadi kayak it's just about do you want to do it or not gitu.
Oke, kalau gitu teman-teman, segitu dulu cerita hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum.